Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin Ampera Coding di sini. Pada video kali ini kita akan membahas penghapusan data. Jadi sebelumnya kita sudah belajar menampilkan, menambahkan, kemudian mengubah data. Nah, di sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghapus datanya. Nah, jadi perintah untuk menghapus data ini lebih simpel dibanding menambahkan dan ubah data. Dia hanya menangkap nilai ataupun parameter yang akan kita hapus. Jadi dia itu menangkap berdasarkan ID ya, atau misalkan mau parameter lain juga nggak masalah, tapi biasanya itu melalui parameter ID primary key-nya. Oke, jadi kita masuk ke dalam codingan di text editor. Kita buat file baru dengan nama hapus.php. Nah, di sini kita langsung saja buat perintah php, kemudian panggil file koneksinya, include koneksi.php. Kemudian di sini kita tangkap nilai ataupun parameternya apa. Jadi kalau pengubahan data kan dia menggunakan yang namanya ID kegiatan seperti ini. Jadi ini saya copy, ini saya paste di sini, tapi bukan menggunakan post, tapi get. Oke. Jadi kita akan menangkap nilainya. Nah, kemudian kita buat query-nya untuk hapus data. Jadi di sini kita buat query sama dengan kutip 2. Kemudian untuk melakukan penghapusan data itu menggunakan perintah delete. Jadi kita masukkan delete from, nama tabelnya apa. Nah, kita masukkan nama tabelnya kegiatan. Kemudian where, berdasarkan apa kita akan menghapus data tersebut. Jadi kita masukkan ID kegiatan sama dengan kutip 2, kemudian masukkan ID kegiatan, tanda titik koma. Kemudian di sini kita bisa menggunakan lagi perintah if mysql query dollar koneksi dollar hapus dollar query. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka kurung seperti ini, kita echo-kan data berhasil dihapus, tanda titik koma, kemudian else, echo lagi, proses hapus data gagal, silahkan coba lagi. Oke, kita testing di sini. Nah, ini kita sudah buat, kita coba reload. Di bagian lem ipsum ini akan saya hapus ya. Jadi ketika saya klik hapus, dia muncul perintah data berhasil dihapus. Saat kita kembali, datanya hilang, tidak ada lagi. Tapi di sini dari segi ataupun dari sisi UX ataupun experience dari penggunaan suatu aplikasi tidak baik. Karena apa? Kita tidak disediakan langsung kembali ke halaman dari daftar kegiatan sehari-hari. Jadi kita copy paste lagi saat misalkan tambah proses tadi, kita gunakan header ini, kita akan langsung arahkan untuk menghapus datanya. Oke, untuk menampilkan datanya kembali. Nah, kemudian untuk proses gagal nggak usah, ini sudah selesai. Jadi kita simpan. Coba kita hapus lagi, misalkan hapus di sini, ini udah hilang ya. Di datanya sudah hilang. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah untuk pengubahan menampilkan data, tambah, ubah dan hapus dari project sederhana, yaitu membuat daily activity ataupun kegiatan sehari-hari menggunakan PHP, yaitu secara style codingnya itu native. Nah, kalau untuk menggunakan framework dia bakal lebih kalau mau dibilang lebih simple ya nggak terlalu simple juga ya, karena adanya framework itu membantu kita dalam berbagai macam hal, contoh untuk security, kemudian templating dan lain sebagainya. Contoh kalau untuk yang di sini ini harusnya bukan langsung dijeblek tambah langsung ditampilkan $get, harusnya ada filter lagi. Kemudian untuk penambahannya, jadi mana tambah proses ini harusnya ada filter lagi, bisa menggunakan MySQL real escape string. Jadi kita escape dulu supaya nilainya itu nggak bisa dijebol, ataupun database kita itu nggak bisa dijebol. Nah, kalau di sini kan ini kosong benar. Nah, dengan adanya framework, kita bisa menggunakan 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 framework, kita bisa menggu
hal-hal tersebut bisa diatasi dengan kita mengikuti style ataupun prosedur yang telah disediakan. Nah, mungkin di video selanjutnya akan kita sedikit rapikan. Jadi tampilan data ini akan kita coba integrasikan dengan framework CSS yaitu Bootstrap. Jadi selanjutnya kita akan coba menggunakan template elemen LTE, tapi yang versi ketiga ya. Kalau yang versi 2 ini udah udah tanda kutip udah basi. Nah, kalau kita lihat di sini live previewnya seperti ini. Ini untuk yang versi 2. Tapi kalau yang versi 3 itu kita lihat di kitabnya. Mana sini yang versi 3? Nah, ini versi 3-nya. Coba kita mana demonya ya? Admin LTE 3. Coba kita lihat di sini. Mana si URL-nya ya? Admin LTE 3. Nah, ini adalah tampilan admin LTE 3. Kita akan coba menggunakan tampilan pertama kita akan buat suatu menu di sebelah kiri ini untuk menampilkan dashboard, kemudian tampilan semua data, ubah data, kemudian form-form yang ada di dalam masing-masing tabel tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada form yang berbagai macam tampilan yang bisa kita gunakan. Jadi tampilan project kita itu lebih cantik, lebih enak dilihat juga. Contoh kalau misalkan tabel ya seperti ini. Ini untuk tabel yang biasa. Kalau yang di sini menggunakan data tables. Nah, bedanya adalah kalau data tables kita sudah disediakan berbagai macam fitur untuk kita pakai. Contohnya adalah sorting ataupun pengurutan dari nama tabel ataupun nama kolom yang ada di dalam tabel ini. Pencarian data juga sudah disediakan, jadi kita lebih gampang untuk melakukan penampilan datanya. Nah, kemudian si admin LTE ini juga udah responsif ya. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana tampilan kalau misalkan di HP, di tab ataupun di laptop. Jadi dia sudah otomatis menyesuaikan. Contohnya adalah ketika saya klik kanan di sini, saya pilih inspect. Nah, ini adalah tampilan dari kalau misalkan dibuka melalui HP ataupun handphone. Nah, kalau di sini dia tablet, kalau di sini laptop yang ukuran layarnya itu 1024 x 859. Kalau yang di sini merupakan yang lebih besar lagi, yang 1440 ataupun yang resolusi Full HD. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk pembuatan dari project ini. Pada video selanjutnya kita akan masuk ke proses untuk integrasi template-nya. Jadi supaya lebih cantik kita gunakan si admin LTE versi 3. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.